Assalamualaikum, bertemu lagi dengan saya Gina Zakia Iskandar Putri. Sekarang saya akan membahas diskusi 3 pada mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara dengan materi diskusi pendidikan formal dan informal dalam pendidikan dasar. Yang pertama yang akan kita bahas adalah mengenai pendidikan formal. Manfaat dari pendidikan formal adalah memberikan pembelajaran yang sistematis dan terstandar, menyediakan sertifikasi yang diakui secara legal, memfasilitasi pembelajaran berkelanjutan dengan kurikulum terencana, dan menyediakan lingkungan belajar yang terkontrol dengan tenaga pendidik profesional. Namun, pendidikan formal juga memiliki tantangan, yaitu kurang fleksibel dalam menyesuaikan kebutuhan individual siswa, terbatas dalam mengembangkan keterampilan praktis kehidupan sehari-hari, lalu kurang memberikan ruang untuk eksplorasi kreativitas siswa dengan cara yang bebas, dan seringkali fokus pada pencapaian akademis dibanding pengembangan karakter holistik. Setelah itu, ada pendidikan informal yang memiliki manfaat dan tantangannya juga. Manfaat dari pendidikan informal adalah fleksibel dan dapat disesuaikan dengan minat serta kebutuhan siswa. Lalu, mendorong pembelajaran berbasis pengalaman langsung dan kontekstual, mengembangkan kreativitas dan keterampilan sosial secara natural, serta membangun koneksi kuat antara pembelajaran dengan kehidupan nyata. Namun, pendidikan informal juga memiliki tantangannya, yaitu tidak terstruktur sehingga sulit mengukur capaian pembelajaran, tidak memberikan sertifikasi formal yang diakui sistem pendidikan, bergantung pada inisiatif dan lingkungan keluarga siswa, dan dapat menghasilkan kesenjangan pengetahuan antar siswa. Strategi integrasi sebagai guru pendidikan dasar, yaitu ada pendekatan pembelajaran berbasis project atau project-based learning, di mana mengintegrasikan pembelajaran di kelas dengan proyek nyata yang melibatkan siswa dalam kegiatan di luar sekolah, mengamati lingkungan sekitar, atau melakukan survei sederhana di lingkungan sekolah. Hal ini tentunya membantu siswa menerapkan konsep akademis dalam konteks kehidupan sehari-hari. Setelah itu, kolaborasi dengan orang tua dan masyarakat. Membangun komunikasi aktif dengan orang tua untuk mendorong pembelajaran di rumah yang melengkapi materi sekolah. Mengundang narasumber dari masyarakat seperti orang-orang yang ahli, tokoh lokal, untuk berbagi pengalaman dan keterampilan praktis yang relevan dan dengan kehidupan siswa. Setelah itu, pembelajaran eksperiential di luar kelas, seperti mengadakan kegiatan field trip, kunjungan ke museum, pasar tradisional atau modern, atau tempat bersejarah yang memungkinkan siswa belajar melalui pengalaman langsung dan interaksi dengan lingkungan sekitar. Selain itu, ada pengembangan kegiatan ekstrakurikuler terintegrasi, seperti merancang kegiatan ekstrakurikuler yang tidak hanya sebagai tambahan tetapi terintegrasi dengan pembelajaran formal. Misalnya, klub sains yang mengeksplorasi fenomena alam di lingkungan sekitar, atau klub literasi yang mendorong siswa berbagi cerita dari keluarga mereka. Setelah itu, penerapan metode pembelajaran inklusif dan diferensiasi, mengakui bahwa setiap siswa memiliki latar belakang dan pengalaman informal yang berbeda, lalu memanfaatkan keragaman ini sebagai sumber belajar, memberikan ruang bagi siswa untuk berbagi pengalaman mereka di kehidupan sehari-hari dalam diskusi kelas. Lalu ada penggunaan teknologi sebagai jembatan, memanfaatkan platform digital dan media sosial edukatif untuk memperluas pembelajaran di luar jam sekolah, memungkinkan siswa mengakses sumber belajar informal yang berkualitas dan relevan
dengan minat mereka. Peran guru dalam mengatasi kesenjangan akses pendidikan formal dan optimalisasi pendidikan informal. Tantangan kesenjangan akses pendidikan formal di Indonesia, banyak anak di Indonesia, terutama di daerah pedesaan terpencil dan keluarga ekonomi lemah, menghadapi kesulitan mengakses pendidikan formal berkualitas karena jarak geografis, keterbatasan fasilitas sekolah, kondisi ekonomi keluarga yang menuntut anak bekerja, serta minimnya dukungan infrastruktur pendidikan. Lalu, peran dan pendekatan guru dalam mengatasi tantangan apa saja ya? Yang pertama, guru sebagai fasilitator pembelajaran komunitas, yaitu mengembangkan rumah belajar dan program komunitas dengan melibatkan tokoh masyarakat untuk menciptakan ruang belajar alternatif. Setelah itu, penerapan pembelajaran jarak jauh yang adaptif, memanfaatkan teknologi sederhana seperti WhatsApp, radio komunitas, atau modul cetak untuk menjangkau siswa terpencil. Setelah itu, pemberdayaan orang tua sebagai mitra atau teman pendidikan, mengedukasi orang tua tentang pentingnya pendidikan dan melibatkan mereka dalam mendukung pembelajaran anak di rumah. Lalu, bagaimana ya caranya memastikan kontribusi positif pendidikan informal? Yaitu dengan cara menciptakan lingkungan belajar inklusif dan aman, memastikan semua siswa merasa diterima, dan menciptakan kultur sekolah yang mendorong partisipasi aktif. Lalu, pendekatan kolaboratif dengan sesama pendidik, yaitu berbagi praktik baik dan membentuk komunitas belajar profesional untuk mengintegrasikan pendidikan formal, informal. Setelah itu, monitoring dan evaluasi holistik, mengembangkan evaluasi yang mengukur pencapaian akademis, karakter, keterampilan sosial, dan kemampuan praktis. Kesimpulannya, sebagai guru pendidikan dasar, kita memiliki peran krusial dalam menjembatani pendidikan formal dan informal serta mengatasi kesenjangan akses pendidikan. Dengan pendekatan yang fleksibel, inklusif, dan kontekstual, kita dapat memastikan bahwa setiap anak mendapatkan kesempatan belajar yang bermakna dan relevan dengan kehidupan mereka, terlepas dari keterbatasan yang mereka hadapi. Integrasi kedua bentuk pendidikan ini akan menciptakan pembelajaran yang lebih holistik dan mampu mengembangkan siswa sebagai individu yang berkarakter, kreatif, dan siap menghadapi tantangan kehidupan. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di diskusi selanjutnya. Wassalamualaikum.